Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini Bunga Rombe. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, saya akan membahas dua materi. Yang pertama ialah kelompok sosial dan yang kedua adalah interaksi sosial. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi satu sama lain, yang memiliki tujuan dan saling timbal balik serta saling mempengaruhi. Kelompok sosial memiliki contoh seperti anggota keluarga, lembaga kemasyarakatan, organisasi pendidikan, serta lembaga negara. Kelompok sosial penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena di dalam kelompok sosial kita dapat saling berinteraksi, baik itu dengan anggota kelompok yang sudah kita kenal sebelumnya ataupun dengan anggota kelompok sosial yang baru saja akan kita kenal. Di dalam kelompok sosial juga kita dapat saling bertukar pikiran, kita dapat saling bertukar cerita, kita dapat saling bertukar ilmu, dapat saling bertukar pelajaran dengan anggota-anggota kelompok sosial yang lainnya. Kelompok sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pedoman yang menjadi adanya pedoman tingkah laku bagi anggota kelompok untuk bertingkah laku. Yang kedua, adanya struktur sosial. Yang ketiga, adanya kepentingan yang sama. Yang keempat, adanya interaksi yang terjadi. Yang kelima, anggota-anggota kelompok yang memiliki peran yang berbeda. Kelompok sosial terbagi menjadi beberapa macam dan kategori. Yang pertama adalah kelompok sosial berdasarkan proses terbentuknya. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama adalah kelompok semu dan yang kedua adalah kelompok nyata. Kelompok semu. Kelompok semu adalah kelompok yang terbentuk hanya sementara, secara spontan dan tidak memiliki identitas, tidak memiliki aturan, tidak memiliki ikatan dan juga tidak memiliki tujuan yang sama. Dalam kelompok semu, interaksi dan komunikasi hanya bersifat sementara dan tidak mengikat. Oleh karena itu, kelompok semu tidak akan bertahan lama. Contoh dari kelompok semu adalah kerumunan, massa, dan juga publik. Kemudian contoh kedua yang saya ambil adalah kelompok nyata. Kelompok nyata merupakan kelompok yang bersifat tetap. Sebagian besar kelompok yang ada di masyarakat, sebagian besar kelompok yang ada di tengah-tengah kita merupakan kelompok nyata. Contohnya seperti kelompok statistik, kelompok masyarakat khusus, dan juga kelompok asosiasi. Yang kedua adalah kelompok sosial berdasarkan ikatan anggota. Di sini saya juga mengambil dua contoh. Yang pertama adalah etnis dan yang kedua adalah bangsa. Etnis atau yang biasa juga disebut suku merupakan kelompok sosial yang pengelompokannya didasarkan pada kemiripan dalam hal garis keturunan. Selain itu, etnis juga mempunyai kemiripan budaya, bahasa, dan ideologi yang sama. Contohnya seperti persatuan atau suatu kelompok ikatan mahasiswa etnis tertentu. Kemudian yang kedua yaitu bangsa. Bangsa merupakan kelompok sosial yang pengelompokannya disatukan oleh nasionalisme pada negara. Bangsa terbentuk karena adanya penderitaan, sejarah, nasib, dan juga perjuangan yang sama. Contohnya seperti bangsa Indonesia, bangsa Jerman, bangsa Inggris, dan juga bangsa-bangsa yang lainnya.
Kelompok sosial juga memiliki faktor pembentuk. Yang pertama yaitu kedekatan. Makin dekat jarak antara dua atau bahkan lebih, maka memungkinkan orang untuk saling melihat, saling berbicara, dan saling bersosialisasi. Kemudian yang kedua adalah kesamaan. Kesamaan di sini maksudnya adalah kesamaan dalam hal minat, dalam hal kepercayaan, nilai, atau bahkan dalam karakter-karakter yang lainnya. Terdapat juga faktor-faktor yang mendorong mantapnya terbentuk suatu kelompok sosial. Yang pertama, adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok. Yang kedua, adanya ikatan emosional. Yang ketiga, adanya tujuan atau kepentingan yang dipatuhi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, adanya kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah norma yang diakui oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Bukan hanya faktor pendorong, melainkan ada juga faktor yang menyebabkan tidak stabilnya suatu kelompok sosial. Terdapat terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah adanya konflik di dalam maupun di luar kelompok. Yang kedua, tidak adanya koordinasi yang baik antar anggota-anggota di dalamnya. Yang ketiga, adanya kepentingan yang tidak seimbang. Yang keempat, adanya perebutan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah perbedaan paham. Sedemikian jauh yang dapat saya jelaskan mengenai kelompok sosial. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kemudian sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Jika disederhanakan, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, hubungan diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat juga syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka, namun adapun melalui kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Yang kedua, ada komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu di dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator di sini maksudnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah seseorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan adalah hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Dan yang terakhir adalah media. Media adalah sebuah perantara. Jenis dan contoh dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Interaksi sosial individu dengan individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarahkan ke arah bekerja sama
jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya seperti ketika saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang, yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi, bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial disampaikan oleh beberapa orang yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Kemudian yang ketiga, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antara kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra harus lebih berhati-hati, karena setiap pendapat bisa saja menyerang kelompok lain. Contohnya seperti para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara dalam perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih yang melakukan peniruan terhadap seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan. Bahkan ingin menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Kita dapat ambil contoh dalam kehidupan di zaman sekarang ini, seperti remaja-remaja yang mengidolakan, yang menggandrungi artis-artis Korea, dan bahkan terkadang ada remaja-remaja yang benar-benar ingin mirip, benar-benar ingin menyerupai idolanya. Itu merupakan salah satu contoh dari imitasi. Kemudian yang kedua ialah sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, di mana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan yang akan disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seseorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Bukan hanya anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya, tetapi juga terkadang ada guru yang memberikan nasihat kepada muridnya. Dengan nasihat-nasihat yang diberikan, diharapkan penerima nasihat bisa menerima nasihat tersebut dengan baik dan bisa dijadikan sebagai pedoman. Kemudian yang ketiga ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Apabila semakin banyak orang yang dapat dibantu, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis dan interaksi sosial pun tetap bisa terus terjaga dengan baik. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan satu sama lain atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditirunya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri.
Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari, karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Kemudian yang terakhir adalah empati. Empati merupakan perasaan yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan, orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai kelompok sosial dan interaksi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.